pada hari ini kita akan belajar yang namanya dasar-dasar tentang pengadaan strategis atau dikenal dengan strategic procurement. Jadi ini adalah bahagian dari program sertifikasi di LSP Pengadaan Indonesia. Jadi ini adalah modul yang kita kemas dan ini basisnya adalah materi di sertifikasi Supply Chain Management ITC ya, yang seperti pernah saya sampaikan. Jadi kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu melihat, ini materi kita, yang di sebelah kiri ini adalah judul modulnya, dan yang di tengah sini adalah UK yang diajarkan. Nah, ini yang kita akan ajarkan nanti ada 17 UK, melingkupin 17 UK, tetapi yang diujikan sesuai dengan yang BNSP tetapkan itu hanya 12 UK. Nah, kenapa kita memberikan ini sampai 17 UK? Karena kita melingkiskan ini dengan materi ITC. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu nanti sekaligus akan mendapatkan ilmu ITC dari modul 1 sampai modul 6, nih, malah ditambah dengan modul 7. Jadi dari perencanaan sampai penentuan pemenang ya kalau dalam proses. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan aja di break ya. Jadi kita santai aja. Jadi ini hari ini saya akan mengisi ini, besok masih saya. Tapi nanti hari ketiga mungkin ini adalah Pak Samidi. Pak Samidi akan mengajarkan dari Dubai. Jadi ini alhamdulillah kita punya pembicara internasional nih. Jadi beliau nanti yang akan membicarakan 16, 17, mungkin juga saya tinggal satu lagi nanti mungkin. Jadi khusus untuk CPSP ini yang mengajarkan memang saya dan Pak Samidi. Begitu ya. Nah, kemudian kita bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin mengambil sertifikasinya, nanti ada 1 hari pertemuan tatap muka sebagai rangkuman dan juga persiapan asesmen itu di Safwah Bintaro Training Center pada tanggal 25 ya. Habis itu nanti tanggal 26-nya kita asesmen. Kira-kira gitu agenda dari keseluruhan. Dan kita akan mulai dengan pengantar ini. Ini saya kalau daring ini masih kadang-kadang kurang mantep nih. Jadi ini materinya, di sini ada 4 besar sekilas praktek pengadaan di Indonesia. Kita akan melihat kemudian perkembangan ilmu manajemen pengadaan baik di Indonesia, internasional, dan lingkup pengadaan. Kemudian kita melihat sertifikasi pengadaan dan SCM, dan khususnya tentang strategic procurement, skema sertifikasi kompetensi pengadaan Indonesia, dan program LSP Pengadaan Indonesia ke depan. Nah ini saya mencoba merangkum ya, lingkup modul cluster CPSP ini. Jadi kalau kita mengasumsikan bahwa pengadaan itu adalah proses seperti jual beli atau ada pembeli di sini kita sebut dengan pengguna, di sini ada penyedia ya. Nah di modul ITC itu kita diajarkan pertama sekali apa? Dari sisi pengguna kita harus mengenal, understanding corporate environment namanya. Ini memahami siapa kita. Ya, jadi kita harus paham kita itu siapa. Kita ini organisasi pemerintah, kita ini organisasi for profit, kita ini organisasi non-profit organization. Nah ini dijelaskan di modul, di sini saya sebutkan modul 2, tetapi karena yang introduction ini kita sebut dengan modul 1, dan juga adalah sektornya, ada sektor primer, sekunder, dan tersier. Nah ini nanti kita akan belajar di modul 2 atau besok lebih detailnya. Kemudian setelah kita pahamin siapa kita, kemudian kita memahami apa yang kita beli, ya. Jadi ini mungkin agak sedikit berbeda kita menjelaskan tentang konsep procurement di sini adalah kita lebih belajar ke filosofinya di sini. Jadi belajar ke ilmu pengadaan. Kita memahami apa yang dibeli. Nah di sini ada konsep namanya supply positioning model atau classic box. Di sini ada 4 kuadran, rutin, leverage, bottleneck, dan critical. Nah, nanti kita akan pelajarin ini apa. Karena kuncinya adalah setelah kita tahu apa yang akan kita beli, baru kita cek nanti di pasar. Di sini ada modul berikutnya, itu modul memahami pasar atau analyzing supply market. Di sini modul 4, di ITC modul 3. Nah, setelah kita pahamin
bagaimana pasar itu, barang itu di pasar, umumnya adalah kita akan melihat yang mana barang monopoli, mana barang yang memang pasarnya berkompetisi. Nah, di sini kita pelajarin nanti. Jadi, kemudian setelah itu kita pelajarin siapa penyedianya. Nah, di sini memahami penyedia, ini dikenal dengan vendor management system, atau kalau sekarang di LKPP dikenal dengan sikap dan lain, tapi filosofinya adalah memahami penyedia. Nah, ini modul bagian dari CPSP ini. Dan setelah kita pahamin siapa pengguna, siapa penyedia, baru kita berbicara tentang relasi ya, potensi relasi, developing supply strategies, hubungan antara pengguna dan penyedia. Nah, ini yang disebut dengan desain kontrak. Jadi ada kontrak sekali beli, 2 kali beli, 3 kali beli, fixed kontrak, kemudian partnership, joint venture sampai ke anak perusahaan. Nah, gitu ya. Jadi kita pahamin kiri dan kanan, baru kita berbicara tentang developing supply strategy. Nah, yang terakhir setelah kita paham desain ini, baru kita bicara tentang bagaimana cara pengadaan. Nah, cara pengadaan cuma ada 2. Ada satu make atau buy. Yang make ini kita asosiasikan di Perpres itu adalah swakelola. Dan di sini buy. Buy itu melalui penyedia. Dan ini disederhanakan lagi dengan non-tender dan tender. Jadi setelah kita paham seluruhnya, baru terakhir kita berbicara ini. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Jadi inilah skop yang akan kita pelajari dalam konteks IPSP. Kita tidak belajar langsung bagaimana tender, bagaimana e-tender, bagaimana katalog, tapi kita pahamin dulu setiap proses ini. Gitu ya. Masih jelas suaranya? Jelas Pak suaranya. Jelas Pak, jelas. Lanjut Pak, lanjut. Jelas ya? Ya lanjut. Nanti kalau kurang jelas langsung. Oke ya. Nah, ini saya akan coba di Indonesia mereview mungkin Bapak-bapak bisa bertanya kepada diri sendiri atau melihat di organisasi apa ini yang terjadi. Yang pertama ini realitas ya. Pengadaan telah menjadi salah satu topik hangat di Indonesia. Pengeluaran melalui pos pengadaan barang atau jasa baik melalui pos pengadaan barang, baik melalui pengadaan barang, modal atau operasional di semua organisasi sangat besar, melebihi pos pengeluaran lainnya. Belum ada sekolah atau perguruan tinggi yang secara khusus mengajarkan ilmu manajemen pengadaan. Ya, jadi yang kita pelajarin hari ini adalah ilmu pengadaan, bukan kita pelajarin peraturan pengadaan. Peraturan pengadaan adalah konsekuensi dari penerapan ilmu pengadaan sebagai dasar keilmuan profesional untuk bekerja di bidang pengadaan. Pada saat ini yang bekerja di bidang pengadaan terdiri dari berbagai latar belakang seperti teknik, manajemen, keuangan, manajemen SDM, hukum dan lain sebagainya. Coba aja kita cek ada nggak yang sekolah pengadaan. Pak Kahar itu lulusan apa itu? Apakah dia ada sekolah pengadaannya? Enggak, dia menjabat mungkin kepala pengadaan gitu kira-kira. Tetapi dia mungkin latar belakangnya bisa teknik, bisa dari yang lain. Saya pengalaman saya di oil and gas sebenarnya. Nothing to do dengan pengadaan. Ya. Teknik elektro. Teknik elektro bisa macam-macam. Ya, itu ya. Ini fenomena. Ini realitas. Kita nggak bisa bohongin. Realitas saat ini begitulah. Nah, makanya karena concern ini LSP Pengadaan Indonesia mencoba membuat klaster-klaster yang salah satu klasternya adalah klaster untuk mahasiswa. Itu namanya CPO. Certified Procurement Officers. Kemudian yang menarik lagi, pedoman pelaksanaan pengadaan organisasi di Indonesia umumnya dibuat berdasarkan pada peraturan pemerintah sebelumnya yang diturunkan dari pendekatan pengeluaran keuangan, bukan berdasarkan teori manajemen pengadaan sebenarnya. Nah, ini juga hal yang menarik nih. Hal ini telah membuat dampak pada belum tercapainya tujuan pengadaan yang selaras dengan tujuan organisasi. Mungkin Bapak-Bapak sudah familiar dengan Perpres, sudah melihat Permen, dan lain-lain. Tetapi itu kita lihat turunannya dari mana. Itu diturunkan dari Kepres APBN, nanti kita lihat. Nah, praktik pengadaan menjadi sangat administratif, birokratis, dan rumit. Atau dalam istilah internasional, kita melaksanakan praktek transaksional procurement. Inilah yang terjadi hari ini.
Kenapa? Karena kita merefer to-nya ke aturan pengadaan yang sebelumnya diturunkan dari pendekatan pengeluaran keuangan. Nanti kita lihat. Ini kemudian satu-satunya negara di dunia yang paling banyak menggeser atau membawa praktek pengadaan menjadi bertransformasi dari praktek perdata menjadi praktek pidana. Ini saya lihatkan nanti bagaimana fenomena ini semakin masif hari ini. Nah, pengguna pengadaan, tadi kita lihat pengguna. Pengguna itu ada apa? Ada tiga jenis. Satu pemerintah, satu profit organization, satu non-profit organization. Ya. Kalau profit organization itu bisa ada di primer sektor. Primer sektornya adalah sektor yang mengambil bahan baku, menjual bahan baku. Contohnya oil and gas, tambang, pertanian, dan lain-lain. Sekunder adalah sektor yang mengambil bahan baku, mengolahnya jadi bahan jadi, menjualnya bahan jadi. Ini manufacture sector. Ini bisa dibaca ya. Ketiga ada tersier. Tersiernya apa? Sektor jasa. Dia mengadakan barang dan jasa untuk pelayanan jasa. Gitu ya. Nah, ini profit organization ada size-nya, ada UMKM, ada swasta nasional, ada multinasional. Jadi inilah yang terjadi menjadi domain kita berbicara konteks pengadaan. Ada pertanyaan? Masih jelas? Pak Kar, suaranya masih jelas? Masih lanjut, Pak. Lanjut ya. Masih, Pak. Nah, ini yang paling penting. Ya. Berapa biaya pengadaan di masing-masing organisasi? Nah, ini bukan hasil studi, ini hasil real data. Hasil data di Indonesia itu pengadaan pemerintah, ya. KLPDI atau KLDI dulu. Itu rata-rata pengadaan itu nilainya antara 45 sampai 55%. Silakan aja lihat di data statistik LKPP. 40% ini adalah gaji dan 15% ini adalah biaya keuangan. Biaya keuangan itu bisa bayar pajak, bisa bayar asuransi, bisa bayar utang dan lain-lain. Jadi hanya 3 ini kelompok uang keluar di pemerintah. Nah, kalau di profit organization lebih besar lagi. Nah, di sini ada sektor primer itu material, dia buat apa duitnya? Beli material dasar, pengeboran, pertambangan. Ini uangnya hampir 75 sampai 85% pengadaan. 10% ini cost of financial tadi, yang 15% gaji. Artinya begini semua, di pabrik begitu juga, 60-65%, dan umumnya yang paling besar itu adalah pengadaan. Ya. Nah, yang menarik lagi, ketika kita mendesain uang ini keluar, ini ada caranya. Nah, uang gaji itu keluar berdasarkan ilmu remunerasi. Jadi kita hitung gajinya, kita hitung job desk-nya, keluar duitnya. Ilmu keuangan ini ada ilmunya, ada ilmu manajemen keuangan namanya. Kita belajar bagaimana mengeluarkan uang. Ada yang namanya interest rate, ada best practices-nya mengeluarkan ini. Dan kita pakai aturan yang berlaku di negara itu, misalnya pajak sekian besar, keluarlah angka ini. Dan yang luar biasa menariknya yang merah. Yang merah ini kita keluarkan hanya berdasarkan peraturan perdagangan. Tidak berdasarkan best practices. Nah, pertanyaannya apakah ini sudah benar? Nangkep ya? Kalau yang lain itu ada ilmu dan ada peraturan negaranya. Kalau pengadaan ini yang selama ini hanya peraturan negara. Yaitu ya peraturan yang ada. Nah, pertanyaannya apakah peraturan yang ada itu sudah diturunkan dari ilmu pengadaan? Gitu ya. Nah, kita lihat. Ini kompetensi juga, kompetensinya. Yang hijau ini, yang biaya keuangan, ini ada kompetensinya. Ini biaya yang keluar karena kewajiban eksternal organisasi, pajak, utang, CSR, donasi, dan lain-lain. Ini ada ilmu keuangan yang melatar belakangi membuat ini keluar. Kemudian yang biru ini ada ilmu SDM, namanya ilmu manajemen sumber daya manusia. Jadi ada remuneration system, segala macam, ada ilmunya. Ditambah dengan aturan negara itu. Nah, pengadaan ini kita buat hanya pengeluarannya berdasarkan pedoman pelaksanaan pengadaan. Bukan ilmu yang mendasari pedoman pengadaan. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi uang yang sebesar ini hanya dikeluarkan berdasarkan sebuah pedoman pengadaan. Nah, kalau pedoman pengadaannya kurang tepat, apa yang terjadi? Ini bisa jawab nggak?
Nah, ini yang saya melihat kompetensi yang kita harus bangun. Di sini ada yang namanya knowledge, ada skill praktek saja, di sini ada attitude. Nah, ini challenge kita. Bagaimana membuat ada knowledge-nya juga attitude-nya positif, sehingga uang keluar sebesar ini terkendali. Gitu ya. Masih jelas ya, Pak Kar? Lanjut Pak, lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi sudah ada sebelumnya, mungkin bisa nanti saya akan bagi ini. Uang paling besar itu adalah di pengadaan. Nah, ini yang saya akan sampaikan, perkembangan ilmu manajemen pengadaan. Ini ada dulu Pak Andi bikin yang namanya sama Uni Debi, itu narasumber award, saya disuruh cerita tentang apakah pengadaan ada ilmunya. Bisa di YouTube. Nah, ini yang menarik. Jadi perkembangan ilmu pengadaan di Indonesia, ini saya bertanya dulu dengan Pak Ika juga, bertanyalah, belajar. Ternyata sebelum tahun 2000, pengadaan itu menjadi bagian dari pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, lampiran Kepres APBN. Nah, lihat rohnya itu adalah pengeluaran, karena APBN itu adalah anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Jadi pendapatannya itu adalah income, belanjanya adalah belanja itu ada 3 tadi, belanja gaji, belanja bansos, dan belanja pengadaan. Nah, kalau gaji dan bansos itu jelas dibayarkan langsung, tetapi yang menariknya adalah ketika mengeluarkan uang melalui proses pengadaan. Nah, ini sebelum tahun 2000 dia menjadi lampiran. Tetapi setelah 2000 ini menjadi pedoman. Ya, jadi Kepres 18 2000 ini itu menjadi pedoman, dipelajari dari pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini sampai sekarang ini menjadi pedoman pengadaan di pemerintahan, dan juga yang paling dahsyatnya diikutin oleh semua organisasi yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja negara. Gitu. Kemudian tantangannya adalah apakah dengan memperbarui pedoman pengadaan kita sudah menerapkan yang namanya strategic procurement atau masih berorientasi pada transactional atau administratif procurement. Ini ada kata-kata yang mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu mulai akan mengenalnya, yang namanya strategic procurement atau transactional procurement. Jadi transactional procurement ini adalah pengadaan yang sangat administratif. Karena pengadaan itu sebenarnya ilmunya sekarang itu sangat sederhana. Apa itu? Dia harus simple, dia harus mudah, dan dia harus dipercaya, dan harus sustainable. Nah, coba dicek apakah pengadaan kita seperti itu. Nah, yang menarik lagi, ketika BUMN ingin melepaskan diri dari aturan pemerintah, itu tahun 2008 mereka membuat aturan, menteri itu membuat aturan, di mana di dalam aturan itu disebutkan bahwa semua BUMN boleh membuat peraturan dan sistem pengadaan sendiri, asal berdasarkan best practices dan prinsip pengadaan. Nah, di sini ini ada pemerintah kita pakai Perpres. Nah, kemudian BUMN kita pakai BUMN tahun yang terakhir 2012, BUMD juga gitu, kepala daerah, dan BLU ini sudah dikecualikan, dan migas sudah ini. Nah, permasalahannya ini aturannya ini di pemerintah ini challenge-nya adalah bagaimana kita menerapkan. Di sini membuat peraturan dan menerapkan. Nah, yang menarik tantangannya adalah apakah semua pedoman tersebut di atas sudah mendorong kita melakukan pengadaan yang memastikan keselarasan antara tujuan pengadaan dengan tujuan organisasi, atau kita sudah melakukan strategi procurement, bukan transactional procurement lagi. Nah, indikator dari best practices strategic procurement adalah paketnya sedikit, konsolidasi namanya, tapi DO atau PO-nya banyak, nggak ada masalah. Karena untuk paket pengadaan barang atau barang itu kita gabung, jasa itu dikonsolidasi, dan paket pengadaan jasa dilakukan bersama-sama atau sharing facility, dan bayar cepat. Jadi ilmu pengadaan strategik itu cuma 3, paketnya sedikit, kontraknya jangka panjang, kemudian bayarnya cepat, gitu ya. Setelah proses three-way matching ini dibayar cepat. Jadi itulah direction-nya. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah pada posisi itu? Kita jawab sendiri ya. Nah, ini
konsekuensi dari kebijakan pengadaan yang dibuat berdasarkan kebijakan keuangan. Nah, ini saya diskusi dengan teman-teman baik dari KPP maupun dari non-government. Jadi kita melihat kebijakan delegation of financial authority, wewenang mengeluarkan anggaran menjadi dasar ekivalen logik dalam membuat batas nilai paket. Jadi seperti pengadaan langsung, 200 juta, 100 juta, dan lain-lain. Jadi di dalam filosofi Kepres APBN itu kita melihat bahwa angka itu adalah authorization untuk mengeluarkan uang, bukan paket, gitu ya. Jadi kalau otorisasi mengeluarkan uang itu level segini 200 juta, level segini 1 miliar dan lain-lain, nah itu hanya otorisasi mengeluarkan uang, bukan membuat paket. Itu satu yang mungkin perlu dipahami. Jadi kalau saya misalnya bekerja di lapangan sebagai project manager, saya boleh membeli yang namanya fuel sebagai kegiatan rutin, harganya berapapun harga fuel itu. Tetapi sekarang nggak bisa karena saya dibatasi hanya boleh beli 200 juta. Jadi ketika saya beli fuel untuk 200 juta, saya mungkin cuma dapat 10 drum, padahal saya perlunya 50 drum. Nah ketika saya membeli drum ke-21, saya harus minta approval ke Jakarta, berarti sudah nggak efisien. Padahal yang saya beli adalah fuel. Jadi ini hal-hal yang mungkin harus jadi catatan kita bahwa kebijakan batas nilai ini telah menjebak kita kepada suatu rigiditas. Ya. Kedua, pada dasarnya kita ingin menjadikan proses, tapi yang terjadi adalah membengkaknya jumlah paket, sehingga paket pengadaan menjadi sangat banyak transaksional, dan ini sangat bertentangan dengan kebijakan strategi procurement atau konsolidasi atau share service, dan kurang tepatnya cara menentukan tunjangan kinerja atau insentif pengadaan yang berdasarkan jumlah paket. Jadi ini hal-hal yang kontradiksi yang perlu menjadi review kita. Apakah peraturan kita ini sudah inline dengan kredo yang kita sebutkan. Pak Kepala LKPP 2018 mengatakan bahwa pengadaan Indonesia itu harus mudah, cepat, terpercaya, dan berkelanjutan. Tetapi dalam prakteknya apa? Gitu ya. Kemudian ada lagi yang menjadi trigger kita adalah kebijakan tahun anggaran. Ekivalen dengan kontrak telah membuat pengadaan kita sangat transaksional. Dan kontrak umumnya menjadi tahunan atau jangka pendek. Kondisi ini juga telah merubah mode dari anggaran berbasis kinerja menjadi kinerja berbasis anggaran. Mau kerja apa dengan anggaran yang ada. Nah ini juga kritikal. Jadi saya selalu mengatakan bahwa kontrak itu seperti orang nikah. Nikah itu bukan tahunan, tapi kontraknya jangka panjang. Tetapi review harga, review performance silakan dilakukan setiap tahun. Lah kenapa berani bikin kontrak yang di atas 1 tahun? Lah kenapa? Karena negara itu punya visi, BUMN punya visi, BUMD punya visi dan misi, dan itu berarti long term. Long term itu artinya apa? Setiap tahun pasti hidup. Jadi nggak mungkin kita memotong-motong kehidupan organisasi itu per tahun. Nah ini masalah pemahaman lagi. Jadi ini yang saya melihat yang salah satu faktornya kita selalu terjebak dengan proses administrasi yang sangat kompleks. Karena kita sudah membatasi kontrak itu hanya 1 tahun. Keempat, kebijakan tentang kualifikasi dan UMKM telah membuat terjadinya rekayasa dokumen prakualifikasi. Dokumen pengadaan di mana pengusaha membuat minimal 3 kelas perusahaan itu kecil, menengah, dan besar. Ini benar atau benar silakan aja nanti di review. Yang sebenarnya satu grup atau afiliasi untuk memilih perusahaan itu pengadaan. Oke. Kemudian yang terakhir itu tentang TKDN. Ini TKDN ini program P3DN, program penggunaan produk dalam negeri tersendat akibat silo procurement regulation dan komitmen dan kementerian dan badan usaha yang berubah. Jadi Kementerian Perindustrian menginginkan TKDN tinggi, harus dalam negeri segala macam, tapi Kementerian Keuangan memalakin atau memajakin luar biasa harga-harga barang raw material dan lain-lain, dan tidak dilinkitkan dengan demand driven. Seperti kita udah punya katalog itu sebenarnya demand driven untuk bikin TKDN. Ini kita bicara sendiri lagi. Pengadaan yang orientasi awalnya diatur di Kepres adalah umumnya pengadaan infrastruktur atau modal atau konstruksi. Jadi awalnya kalau saya lihat sejarahnya Kepres 2000 itu atau yang sebelumnya itu memang yang lagi dance adalah infrastruktur. Jadi itu proyek-proyek besar, sehingga
pengadaannya itu dibuat jadi sangat hati-hati. Jadi harus ada lelang, harus ada prakualifikasi, harus ada macam-macam. Nah, dampaknya setelah itu berjalan adalah ketika kita mengatur pengadaan barang rutin pun kita pakai ilmu itu. Karena kita belum pelajarin ilmu pengadaan tadi, jadi kita duplikasi aja. Sehingga ya jadinya semua jadi kompleks. Gitu ya. Jadi semua proses pengadaan itu sampai barang consumable pun kita menjadi hal yang kompleks. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Masih jelas? Jelas, Pak Ahmad masih dengar suaranya? Jelas. Jelas ya? Gimana, kita lanjut atau ada pertanyaan dulu? Lanjut Pak, lanjut. Gimana Pak Kar? Lanjut Pak. Lanjut ya. Oke, ini saya sebut tantangan pengadaan. Ini saya ambil dari summary teman-teman di LKPP dan juga di IPW. Jadi hasil pengadaan banyak belum sesuai tujuan pengadaan atau tujuan organisasi. Waktu pemrosesan pengadaan yang panjang atau tidak efisien. Banyak paket dan pengadaan sangat transaksional. Dokumentasi pengadaan terlalu banyak dan tersebar. Kesulitan koordinasi para pihak terkait pengadaan. Program pemberdayaan UMKM dan penggunaan TKDN belum efektif. Pengadaan dianggap hanya pekerjaan administrasi, clerical atau tambahan. Coba nanti komen kalau ini ada yang kurang atau yang ini salah. Belum terbangun profesionalisme dan kemandirian pengadaan. Banyak tekanan atau tuntutan dari berbagai pihak. Tantangan dalam menjaga prinsip-prinsip pengadaan. Dan ini kalau dilihat kertas, ini adalah kertas dokumen pengadaan. Ini orang meeting sampai berantem. Kok rasanya pengadaan limit dan ruwet. Benar apa benar nih Pak Har? Oke. Ini saya ngomong sendiri, didengerin ya. Dengar Pak. Kenapa? Dengar, lanjut Pak. Dengar Pak, dengar Pak. Dengar ya. Dengar Pak. Ini Debbie. Dari Padang jelas Pak kedengaran. Jelas ya. Oke. Inilah penyakitnya kalau online nih. Saya nggak confident ini ngomong dengerin nggak gitu loh. Iya, makanya saya sampai sekarang mau nolak ya online karena kayak ngomong sendiri. Oke ya, kita lihat perkembangan pengadaan di internasional. Ini kan boleh ya kita lihat ya. Jadi di sini ada 3 organisasi besar di dunia. Yang pertama itu adalah EPICS namanya, ini berdirinya yang paling pertama itu ISM. ISM itu di Amerika, Institute for Supply Management. Ini Institute for Supply Management ini punya program sertifikasi. Ya, sertifikasi itu untuk kompetensi. Kemudian CHIPS di UK nih tahun 1932, dia juga membangun yang namanya kompetensi pengadaan dengan sertifikasi CHIPS. Mungkin kita juga pernah didatangin dulu orang CHIPS di LKPP. Kemudian ada EPICS. Kalau ini udah ada public procurement-nya. Kemudian ada operation management di Amerika, ada CPIM, CCPS, banyak sekali. Dan yang menarik karena ini begitu pentingnya, makanya WTO atau ITC itu membuat program khusus namanya MLS Supply Chain Management Program. Ini tahun 2000 di Swiss. Nah ini mereka membuat namanya Modular Learning System program was launched in 2000. Initiated as a joint of the World Trade Organization, dan dia menggabungkan semuanya. Nah ini didanain oleh UNCTAD waktu itu dan ITC. Ini lebih murah daripada yang ini kalau dibandingkannya. Karena dia message-nya adalah bagaimana supaya semua organisasi di dunia ini efisien. Nah saya tanya, kenapa Anda mau membuat orang efisien? Ya kalau nanti orang itu efisien, vendor efisien, semua efisien, kan barangnya jadi murah. Oh iya juga ya. Jadi ini apa namanya ITC program. Nah ini kita di Indonesia, BNSP, LSP Pengadaan Indonesia membuat yang namanya SKKNI sudah berdasarkan ITC. Nah yang sekarang kita pelajarin ini adalah salah satu klasternya, gitu ya. Nah di Indonesia ITC ini di Indonesia ada 2 partnernya. Dia ada ratusan negara sekarang. Di Indonesia itu ada 2.
satu di Prasetya Mulia, tapi ini discontinue 2021 karena ITC bikin program yang mirip-mirip mungkin program Prasmu. Tinggal ada satu di Indonesia ini di PPMPI atau sekarang di LSP Pengadaan Indonesia. Oke, itu sebagai ilustrasi bahwa pengadaan itu ada ilmunya, Pak. Jadi nanti kita akan lihat ke depan apa sih yang kita bicara tentang strategi procurement ya. Ini manajemen pengadaan strategis. Nah, ini saya linkitkan dengan visi LKPP towards simple, fast, trusted, and sustainable procurement. Ini adalah visi best practices internasional juga. Nah, materi yang kita kembangkan itu berdasarkan ICMITC dan juga nanti untuk CCMS itu berdasarkan PM Book PMI. Jadi Pak Samid itu ahli project management, jadi makanya dia di-hire di Dubai. Jadi ini alhamdulillah kita bisa belajar langsung dari beliau. Nah, jadi ini ada satu kata-kata yang menarik sekali. Ini kebetulan kita lagi bekerja sama dengan EIPM, namanya EIPM itu European Institute for Purchasing and Management. Di dalamnya ada Profesor Kralzik ya. Profesor Kralzik ini yang membuat desain supply positioning model ini atau Kralzik box. Ini kata-kata dia yang menarik. The Kralzik matrix can be defined as a procurement portfolio classification method as a starting point. Either we go for a transactional or for a strategic procurement. Jadi ketepatan membuat paket akan menentukan kita melakukan transactional procurement atau strategic procurement. Ini saya berharap ada yang bertanya atau ada yang ngasih komen nih. Mungkin Pak Kahar kali, mungkin tentang Kralzik box ini. Jadi Kralzik box itu ada barang itu dikelompokkan hanya 4, satu rutin item. Di mana nilainya rendah, resiko atau dampaknya rendah kepada organisasi. Bottleneck, nilainya rendah, dampaknya rendah, dampaknya tinggi terhadap organisasi. Kemudian ada leverage, nilainya tinggi, dampaknya rendah pada organisasi, dan critical, nilainya tinggi dan dampaknya tinggi terhadap organisasi. Jadi di sini tidak disebutkan batas nilai. Tidak ada 100-200 juta. Nah, ketika kita bicara kertas di perusahaan di government mungkin kertas barang rutin. Nah, tapi kalau kita bicara kertas di perusahaan fotokopi bisa jadi barang itu di critical. Jadi kita tidak bisa membatasi nilai ini tergantung di generik ke seluruh organisasi. Nah, ini ilmu yang kita pelajarin juga di ICMITC. Pak Hairul. Yes. Ini kalau kita lihat pengadaan pemerintah saat ini itu sudah ada tidak usaha untuk memetakan pengadaan dalam kerangka Kralzik, bukan seperti ada yang sekarang yang menyebutnya sebagai pengadaan langsung sampai 200 juta, yang tender di atas 200 juta, yang khusus 100 miliar. Nah, kira-kira bisa tidak kita buat pemetaan jenis pengadaan berdasarkan matriks Kralzik itu saja? Ini harus nunggu Pak Kahar nih. Atau paling bagus kalau ada contoh yang sudah diterapkan di BUMN, BUMD yang ada nanti siang kita akan coba lihat ya. Nanti sebelum akhir saya akan coba contohkan. Ya. Ya, jadi ini kata-kata yang benar ini menurut saya ya. Kalau kita salah menentukan apa yang mau dibeli ya salah strategi ya Pak Kahar. Oke, jadi kalau saya lanjutkan Kralzik itu karena memang kalau saya lihat yang permasalahan di pengadaan kita itu kan yang menetapkan hanya pembagian nilai atau jenis barang yang juga sama, kenapa mesti dibedakan antara tender no tender? Kalau memang barangnya umum di pasaran ya kenapa tidak beli langsung aja sekalipun nilainya misalkan sampai ratusan miliar. Iya. Hanya yang terjadi kan banyak akhirnya yang tendernya akal-akalan saja tendernya, sama penyediaannya hanya satu atau mereka sudah mengatur semuanya itu. Iya, ya itulah fenomena yang hari ini terjadi. Ya nanti kita lihat contohnya ya Pak Karya, tapi itu ada. Jadi itu sudah ada dan kita sudah melihat problem permasalahannya itu sebenarnya sudah teridentifikasi. Tinggal bagaimana kita mengimprove-nya. Besok itu saya diundang LKPP, mudah-mudahan bisa kita sharing di situ. Jadi ini Ustazah Bu Melani ikut nggak nih? Mudah-mudahan besok kita bisa share. Ikut Pak, ikut. Ada Mbak Melani ada ya? Ada Pak. Nah, cakep. Besok biar dia ngomong.
Oke, ya ini teori yang terjadi. Di sini ada bertahap. Jadi kita jangan salahkan, kita dalam proses improvement ya. Di sini ada transactional procurement namanya, responding to requisition, buyer behavior is transactional, low level and no enhancement. Jadi ini betul-betul ini yang masih administratif. Kemudian kita mulai ke transition. Transition ini sudah mulai ada framework kontrak. Kita sudah mengenal yang namanya kontrak payung dan lain-lain. Nah, terakhir strategik. Strategi sangat kolaboratif. Kolaboratif ini sudah kita bisa tidur tenang, ya. Jadi seperti Toyota. Toyota itu cuma punya subkonnya 7 ya. 7 itu nanti di belakangnya ada 6, jadi 40. Di belakangnya UMKM. Dan itu udah long life. Jadi nggak ada lagi yang namanya transaction tender ini, semuanya sudah menjalan ke dalam jaringan kayak Redsu-nya Toyota. Nah itu diduplikasi dengan model-model lain. Jadi pengadaan itu sudah strategik, sudah kolaboratif. Nah ini perbedaannya. Ini sebagai summary perbedaan dari yang kita bicara tadi transactional procurement dan indicator strategic procurement. Nah, kalau transactional procurement, peraturannya itu fokus pada administrasi pemilihan. Makanya kita direpotkan dengan administrasi. Jadi kita ingin beli kertas, kita pergi dulu proses membeli kertas. Nah, kalau dia strategik, dia sudah fokus pada pencapaian tujuan. Jadi kalau itu barang-barang rutin ya sudah ada di katalog, sudah setiap saat kita beli. Nggak ada lagi namanya proses pemilihan ketika ingin membeli. Ya, itu contohnya. Tujuannya menjalankan kegiatan sesuai aturan. Kemudian berkontribusi pada pencapaian target. Nah, ini lingkup itu masih sampai serah terima. Nah, best practices international pengadaan itu sekarang procure to pay. Jadi dia akan selesai disebut pengadaan setelah dibayar, karena itu menjadi triggering cost. Jadi kalau vendor itu dibayarnya nggak jelas kapan, dia akan membuat harga yang juga akan lebih tinggi daripada yang dibayar cepat. Ya, jadi ini ada istilahnya early payment discount. Jadi barang terima ada BAST, receive accepted, keluar invoice, kemudian internal approval, three-way matching, bayar. Yang bayar kalau nggak ada uang kita biar bank. Nah itu paling bank ngecek 1 bulan itu 1%. Nah vendor dengan dibayar hari itu atau cepat itu bisa ngasih 5-6% diskon namanya. Nah kenapa kita harus bayar lambat? Kemudian organisasinya tadinya tidak tetap, nanti permanen tetap. SDM-nya sambilan. Nah ini kompeten. Nah inilah nanti di LSP pengadaan kita menginginkan SDM pengadaan itu ya kompeten. Dia bisa cerita nih tentang konsep-konsep pengadaan. Sistem informasinya otomisasi hanya di pemilihan. Makanya kita mengenal ada e-tender, tender cepat segala macam, tapi belum procure to pay, belum sampai ke payment. Nah sekarang kita sudah mulai nih bawa ke bela pengadaan segala macam ada payment. Tapi apakah itu sudah compliance dengan aturan keuangan. Nah, ini kita harus cek. Indicatorsnya, ini yang paling menarik. Indicators dari transactional procurement, paket pasti banyak. Proses panjang dan lama. Prosesnya manual, sebagian elektronik. Kontraknya jangka pendek, sangat transaksional, pembayaran lama. Nah, yang strategik itu paketnya sedikit. Konsolidasi, ordernya banyak, nggak masalah. Jadi kalau kita kontrak seluruh Indonesia untuk misalkan ATK ke 1 atau 2 agregator selesai. Kontrak cuma 2, tetapi PO-nya bisa dari seluruh Indonesia. Itu berbeda. Untuk jasa bisa di share service. Gudang, kemudian transport, semua kita bisa share. Pesawat, kapal, ini kalau di orang itu di share. Nggak perlu kita nyawa sendiri. Kemudian prosesnya pendek. Cepat, karena udah di dalam kontrak payung. Ketiga, proses integrated full digital. Nah, kalau tidak full digital, yang namanya simple fast transit tidak akan pernah terjadi. Jadi no doubt and no discussion anymore, ini sudah digital. Kontrak jangka panjang strategi, pembayaran cepat pakai e-payment. Dan umumnya evaluasi harga itu masih purchase price, pakai APS dan lain-lain. Nanti udah TCO saja, life cycle costing. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Masih dengar ya? Masih jelas Pak, jelas. Jelas ya? Jelas, lanjut Pak. Oke, nah ini lingkupnya saya korelasikan yang CPSP tadi yang kita pelajarin ini adalah desainnya ITC ya. ITC itu planning, procurement process, preparing, managing contract, logistic and payment sekarang.
Nah, kita membuat CPSP ini kompetensinya adalah dari planning sampai ke procurement proses selesai. Jadi kalau disebutkan di Perpres itu adalah sampai menunjukkan pemenang. Ya. Nah, di sini ada kontrak manajemen, preparing kontrak dan managing kontrak. Kemudian di sini ada logistik. Ini harus tidak lepas. Seperti saya lihat ada hal yang kita lupakan adalah inventory. Inventory itu cost yang luar biasa. Makanya ini ada ilmunya, managing logistik, managing inventory, dan terakhir adalah event. Nah, inilah scope yang international best practices yang kita jadikan ini menjadi dasar kita membuat yang namanya sertifikasi profesi pengadaan di Indonesia. Jadi tadi saya sebutkan yang hijau ini menjadi CPSP, yang kuning plus merah ini menjadi CCMS, dan yang coklat kasihnya CPST, Certified Procurement Strategist, ini adalah untuk manajerial yang melakukan perubahan pengadaan, yang bisa menjadi champion melakukan strategi procurement di perusahaan itu. Ini biasanya manajer level, vice president, dan mungkin BUD. Nah, ini saya melihat kesempatannya, karena BLU itu udah buat sendiri, BUMN buat sendiri, BUMD buat sendiri, itu bisa kita implementasikan di situ. Oke, ini lingkup International Program Supply Chain Management, Purchasing, Procurement, Logistics, SCM. Nah, ini salah satu. Jadi apa sih namanya SCM itu? SCM itu Integration of Internal and External Function. Ya. Nah, yang paling kompleks itu adalah manufacturers atau secondary sector. Kenapa? Dia ada supplier yang mensuplai bahan baku, merubahnya menjadi bahan jadi, menjualnya di customer. Nah, kalau kita bisa menguasai yang kompleks saja, berarti yang simple seharusnya lebih simple. Nah, desainnya itu ini ada proses, ada source, make, deliver. Di sini sourcing ini dia supplier kita, dia juga sourcing ke suppliernya dia rubah kemudian deliver ke kita. Ini kita di sini. Nah, kita ini pengadaan, kemudian kalau kita manufacture kita rubah, kita deliver lagi jadi menjadi produk jadi. Nah, supporting sistemnya sekarang itu ada sistem IT, ada HRD yang kompeten, financial management, and SRD services. Sudah. Jadi inilah konteks membuat sistem pengadaan di mana saja. Nah, ini tujuan pengadaan strategis, strategi SCM implementation-nya. Jadi mungkin kata-kata value for money sudah terbiasa ya buat kita di teman-teman Perpres juga. Jadi apa sih value for money? Menghasilkan barang, apa sih tujuan pengadaan? Kata-katanya begini, menghasilkan barang atau jasa yang memberikan best value for money. Kalau saya pertama dengan kata best value for money. Bagi pengguna itu kita yang tadi ya. Dan juga pelaku usaha dalam rantai pengadaan. Jadi selain kita untung, ini ada value di sini. Ini juga ada value untuk si supplier. Jadi ada continuous value creation. Jadi bukan kita aja. Supplier pun atau vendor pun akan senang kalau dikasih kontrak jangka panjang gitu. Jadi jangan dibikin mereka transaksional juga. Jadi kalau ini create value di sini, kita create value ke customer pun kita create value. Jadi the whole supply chain itu creating value gitu. Gitu ya. Jangan si supplier ini ditekan-tekan, jangan supplier ini dipencet-pencet kapan kita mendapatkan value yang maksimum gitu loh. Nah, ke customer pun kita harus serve better value. Nah, inilah konsep supply chain atau value chain management. Nah, indikatornya ini ada rumusnya. Ini dari teman-teman ITC juga. Value itu ekivalen dengan quality dikali service level, dibagi dengan time dikali costing. Jadi kalau ingin menaikkan value yang tinggi, cuma dua caranya. Naikkan yang atas atau turunkan yang bawah. Ya. Jadi Q-nya ya harus better quality. Cari barang yang better quality. Service level ini tingkat layanan vendor ke kita. Apa itu? Kinerja atau pelayanan. Bisa tepat waktu, tepat lokasi. Ini selalu kita bilang T, 5T itu. Nah, service level. Kemudian T. T-nya harus cepat. T itu apa? Procure to pay. Waktu dari perencanaan sampai pembayaran itu harus cepat. Ya. Dan C-nya ini bukan purchase price, sudah TCO. TCO itu total biaya kepemilikan, total cost of ownership, atau sekarang life cycle costing kalau kita bicara tentang sustainable. Gitu ya. Jadi ya inilah tujuan pengadaan. Jadi kita lakukan ini dan kita harus melakukan ini secara strategik.
Tidak mungkin kita lakukan ini hanya dengan transactional procurement. Oke. Ada pertanyaan? Pak Kadek, gimana Pak Kadek? Ini salah satu kontraktor besar nih. Pak, izin Pak, Debbie mau bertanya. Iya. Silakan, Uni Debbie. Iya, ini kan dari tujuan pengadaan yang strategik di SCM ya Pak, implementasinya seperti ini. Ada indikator pencapaiannya. Ini bisa diterapkan di sektor bukan sektor publik ya Pak. Nah, bagaimana implementasinya rumus-rumus ini Pak kalau dibawakan ke sektor publik Pak gitu. Karena kan tujuan pengadaan publik itu kan berbeda tuh dengan swasta gitu kan Pak, di sektor privat gitu. Selain dari tujuan value for money yang dengan indikator pencapaian kualitas yang lebih baik, tingkat servis. Nah, kalau di sektor publik kan banyak Pak, kayak peningkatan ekonomi kan gitu ya. Untuk masyarakat dan segala macamnya ini kan banyak tujuannya. Nah, bagaimana caranya dengan strategik pengadaan strategik ini kita masukkan ke sektor sektor publik Pak. Bagaimana penerapannya lebih baik karena kan di dalam Perpres di dalam Perlem ini kan banyak inovasi sebenarnya Pak. Nah, di tahap mana bisa kita terapkan ini? Apakah di tahap kontrak, di tahap mana gitu Pak yang bisa? Karena kan memang aturan publik itu memang tujuannya tidak profit saja, tapi memang kemakmuran rakyat. Gitu. Kira-kira seperti itu Pak. Ya, jadi ini juga harus dipahami Uni V ini adalah value atau nilai ya. Dan ini berlaku di semua organisasi. Bukan hanya di korporasi, tetapi justru di publik. Nah, publik ini harus memberikan nilai dia. Siapa kliennya publik? Kliennya publik itu adalah rakyat. Klien publik itu adalah masyarakat. Nah, sekarang bagaimana mereka bisa men-serve kliennya? Kliennya itu bisa di-serve kalau mereka bisa mengimprove quality dari servisnya mereka, service levelnya mereka, time prosesnya mereka, kemudian cost yang mereka berikan. Nah, ini kita bisa elaborate. Nah, sekarang kita bicara spesifik aja, apa yang kita sebut dengan pelayanan publik. Misalkan rumah sakit. Rumah sakit itu apa? Rumah sakit itu adalah tempat orang berobat, kemudian mungkin dibantu karena dia BLU, ada dibantu oleh pemerintah. Nah, apa indikator rumah sakit itu sukses? Ya kalau dia bisa memberikan value yang tinggi. Value yang tinggi itu bagaimana? Ya udah, quality dari servisnya kepada pasien itu harus quality yang terbaik. Nah, bagaimana dia memberikan quality yang terbaik? Ya, apa yang harus di-serve? Misalkan alat harus yang terbaik, kemudian pelayanan harus terbaik, makanan harus terbaik. Nah, bagaimana dia menyiapkan makanan yang terbaik? Nah, itu seperti yang saya sebutkan. Kalau makanan itu disuplai oleh orang yang tidak jelas, apakah itu baik? Nah, ini saya belajar dari Jepang, bagaimana rumah sakit itu di-serve sangat excellent, karena yang mensuplai semua foodnya itu adalah petani, adalah nelayan, adalah peternak. Tidak ada di situ, orang-orang tidak ada value-nya. Gitu loh. Nah, apalagi tadi yang kita concern dengan masyarakat, dengan kita memberikan input yang baik. Nah, ini kan supplier, kita maintain supplier kita yang terbaik. Nah, ini rumah sakit nih, sehingga customer kita happy. Gitu ya nih ya. Jadi ini bisa menggambarkan kalau kita ini ada di pemerintahan yang sektor publik, kita harus bicara yang lebih clear. Apa pelayanan kita? Pelayanan kesehatan ya sudah, kita berbicara rumah sakit. Nah, kita dengan rumah sakit ini tidak bisa sukses tanpa ada supplier di belakang kita. Nah, supplier ini menghasilkan apa? Barang dan jasa, sehingga menghasilkan satu. Jadi pelayanan itu kan kombinasi antara ada sarana, ada prasarana, dan ada cara kerja. Nah, di dalam sarana itu ada sarana sarana umum dan sarana khusus. Sarana umum itu bahan-bahan umum. Dan plus kalau di tempat si Uni ada bahan makanan. Ya, coba semua yang dihasilkan supply ini dikasih yang the best buat kita. Nah, kita tinggal di sini mengolahnya ditambah dengan pelayanan kita, sehingga ini menjadi best value untuk customer. Nah,
Makanya kalau kita bicara public services itu apa dulu? Rumah sakit, apalagi jalan. Jalan kita bisa siapkan jalan yang sangat bagus, tidak ada berlubang karena kita memaintain hubungan kita dengan supplier yang benar, yang strategik. Gitu loh. Apalagi pelayanan publik. Nah, kita bisa menggratiskan semua usaha kalau ini cepat. Cost-nya bisa rendah. Nah, itu bisa juga pelayanan publik. Nah, bagaimana kita mereduce cost ini? Misalnya bikin KTP, nggak perlu bayar. Caranya gimana? Cara ya kita berkontrak strategi juga dengan penyedia kertas KTP misalkan. Jadi semuanya satu sustainable kegiatan gitu. Gitu kan nih? Jadi jangan dibikin itu sesuatu yang intangible. Yang namanya pelayanan itu juga create value ya, create value to your customer. Nah, value itu rumusnya cuma ini. Nah, bagaimana kita memberikan value ini sebagai kita organisasi publik? Bukan berarti publik itu semuanya gratis juga, tidak. Cuman efisien ya. Gimana, Uni? Oke Pak, lanjut dulu Pak. Cukup jelas? Cukup, nanti kalau ada ini lagi ditanya lagi Pak. Oke, baik ya. Jadi tadi supply chain itu berlaku di semua organisasi ya. Organisasi itu sudah kira jelas ada pemerintah, profit dan non profit, bukan hanya di korporasi. Jadi kalau di korporasi si Uni tadi melihatnya indikatornya adalah duit untung. Kalau di organisasi itu value, makanya kita tidak menyebutkan terjadinya peningkatan laba, tapi peningkatan nilai. Gitu ya. Makanya disebut nanti ada namanya value chain yang di-create dari satu kegiatan supply chain, baik public maupun non-public. Nah, ini ada beberapa contoh praktek strategic procurement international dan nasional yang sudah pernah saya lihat dan kita pelajarinya. Nah, ini saya selalu tampilkan ini kejadiannya tahun 1985, mungkin sebagian belum ada yang belum lahir. Nah, ini terjadi waktu itu krisis oil price drop di bawah $10. Nah, ini yang paling sengsara itu adalah di Laut Utara. Ini ada 6 negara. Ada 6 negara itu Inggris, Norway, Sweden, Denmark, Netherlands, dan Poland. Ini ada 6 negara. Mereka tuh suffer. Kenapa mereka suffer? Karena di Laut Utara ini lautnya dalam, dingin, dan sangat kompleks operationnya. Jadi mereka rugilah, artinya dengan ini yang tadi Uni bilang cost reduction atau ini terasa di sini. Nah, mereka melihat ini operating cost-nya hampir $13, jualannya $10, pasti rugi. Nah, tadi kita pelajarin ilmu pengadaan itu, biaya itu hanya ada 3, gaji dengan biaya financial dengan biaya supply chain atau procurement. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan yang namanya develop strategic initiative. Yang pertama mereka memilih lokasi ini di Aberdeen namanya di Inggris. Ini Pak Samidi lulusan Aberdeen kalau nggak salah atau pernah ke Aberdeen nih. Nah, di Aberdeen ini itu mereka melakukan konsolidasi ya. Jadi konsolidasi itu semua barang beli bersama. Jadi pipa segala macam belinya sama-sama, kontraknya bersama. Ditaruh di satu tempat. Nah, kemudian jasa mereka share. Jadi kapal, pesawat, helikopter, semua mereka share. Tidak kontrak sendiri-sendiri. Kemudian apalagi long term kontrak. Jadi mereka melakukan kontrak jangka panjang. Dan yang menariknya adalah mereka melakukan vendor managed inventory. Jadi semua inventory yang ada di perusahaan-perusahaan minyak ini mereka kasih kepada vendor di manage seperti Carrefour di satu titik dan mereka hanya bayar ketika diambil. Dan bayarnya cepat. Pakai early payment. Udah, ilmunya cuma itu. Konsolidasi, vendor manage untuk inventory, share service untuk jasa, long term kontrak, dan bayar cepat. Nah, ini mereka bisa reach 32% cost reduction. Ini saya ketemu dengan dokter, saya ketua panitianya, ahli supply chain management. Nah, ini mereka sukses. Kenapa mereka sukses? Karena mereka terpaksa harus melakukan ini. Kalau mereka nggak melakukan ini, mereka kolaps, mereka nggak bisa hidup. Ya, ini karena terpaksa. Jadi ini salah satu success story membuat katalog ini sebenarnya. Ini mereka bikin vertical katalog, pakai VMI, bayar cepat. Nah, kemudian ini ditiru oleh Malaysia. Ini Malaysia ini karena mereka adalah persemakmuran Inggris, mereka mengcopy habis
itu di Kemaman ini ada 7 perusahaan minyak, kemudian di Labuan ada 11, jadi bagi 2. Nah, ini konsepnya sama, dan ini mereka bisa men-saving sampai 35% tahun 86. Ini berhasil. Kenapa? Karena mereka dipaksa dengan aturan. Aturannya simple, konsolidasi, shared service, vendor manage. Selesai satu negeri. Nah, ini kita mencoba waktu itu mengopi namanya CRIS, Cost Reduction Indonesian Style. Kalau ini namanya CORAL, Cost Reduction in the New Era. Inisiatifnya Indonesia membuat yang namanya Cost Reduction in Indonesian Style. Tetapi alhamdulillah belum berhasil. Tidak ada paper saya tentang ini. Kenapa? Karena mereka tidak terpaksa dan tidak dipaksa, dan mereka lebih senang belajar sendiri. Nangkep ya? Nah, saya kebetulan waktu itu ada di Matak ini, ada beberapa perusahaan yang mau. Ini berhasil, tapi sebagian. Nggak jadi diduplikasi ke semua hub yang lain. Oke, ada pertanyaan? Halo? Oke, lanjut Pak. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke, jadi ini ilmu konsolidasi. Makanya kalau kita membuat konsolidasi, hanya 2 kondisi itu yang membuat dia sukses. Dan saya pernah presentasi di luar negeri itu membawa yang namanya katalog Indonesia itu luar biasa. Apa kata mereka itu, is going to be the biggest catalog in the world kalau dikelola dengan benar-benar. Tapi harus dipastikan dibeli, jangan dibikin hukumnya sunnah. Nah, ini Toyota ini cuma punya 7 kontrak utama, kemudian di belakangnya ada 47 subkon, dan di belakangnya ada 137 spare part dibuat oleh UMKM. Jadi ini ada namanya jaringan KRXU, dan ini jangka panjang. Jadi UMKM itu tetap hidup, agregator hidup, dan jangka panjang, dan Toyota hidup. Jadi itu sangat super efisien. Ini contoh Toyota. Oke. Nah, peraturan-peraturan yang sudah dibuat pemerintah LKPP, kita sudah bikin namanya e-katalog nasional. Kita sudah bikin e-katalog sektoral, kita sudah bikin e-katalog daerah, kita sudah punya toko daring, kontrak berbasis kinerja, dorongan mendapatkan best value for money. Outstandingnya hanya kebijakan e-payment. Jadi yang belum ada itu adalah e-payment. Tinggal kita gunakan, optimalkan, dan terapkan. Nah, ini insya Allah akan mencapai menuju pengadaan mudah, cepat, terpercaya, dan kelanjutan. Ini adalah vision yang di-declare oleh Kepala LKPP 2018 di Bandung. Saya ingat banget. Dan ini akan bisa terjadi kalau e-katalog segala macam ini kita wajibkan. Toko daring kita bikin nanti menjadi toko vendor manage, dan kontrak sudah mulai berbasis kinerja, dan intinya kita menerapkan strategi profit. Jadi di sini kredonya menuju pengadaan mudah, cepat, terpercaya, dan berkelanjutan, simple, fast, trusted. Ini saya ambil dari LKPP loh. Tantangan melakukan ini yang hasilnya akan mensejahterakan pelaku dan stakeholders secara baik dan benar, bukan pada bisa atau tidak bisa, tapi lebih pada apakah kita siap atau belum siap berubah. Do things right from the right things, lakukan sesuatu dengan benar dari sesuatu yang benar. Ini ada mindset transform. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini ngomong sendiri juga nih Pak Kahar. Hadir Pak, tetap mendengarkan. Ini materi presentasi di Shanghai ini Pak. Oke ya, saya lebih sedikit ke ini LSP pengadaan kita. Ini di Indonesia ini hanya ada 2 LSP pengadaan, ada LKPP. Ini LSP pengadaan pihak pertama yang diinisiasi oleh LKPP, terutama untuk ASN ya, dan di sini ada LSP pengadaan Indonesia. Ini pihak ketiga namanya. Ini diinisiasi oleh Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, kemudian juga didukung oleh LKPP dan waktu itu Inpemigas. Dan tujuan kita adalah seluruhnya pemerintah, profit dan non-profit organization. Jadi promosinya sebenarnya kita ingin membuat sertifikasi berbasis ilmu supply chain management yang mudah-mudahan bisa diterapkan di Indonesia. Nah,
karena aturan pengadaan di BUMN, BUMD, BLU, dan BLUD itu boleh membuat aturan sendiri, makanya kita challenge. Kita bisa bantulah. Kebetulan saya di LKP, di IAPI diminta menjadi ketua bagian kerjasama untuk mengimplementasikan ini. Nanti kalau ada yang tertarik kita bisa keluar. Nah ini profilnya, legalitasnya, kemudian ini tadi klasternya. Jadi klaster yang kita punya itu sekarang ada 4, 1 CPO. Ini nanti mungkin mudah-mudahan bisa kita jadikan SKPI untuk pemerintah, untuk mahasiswa. Jadi seluruh mahasiswa yang tadinya tidak belajar ilmu pengadaan bisa kita ajarkan ini supaya memahami tentang ilmu pengadaan dan bisa membantu panitia pengadaan minimal di pemilihan penyedia. Kemudian CPSP yang sekarang kita pelajarin adalah dari perencanaan sampai ke penunjukan pemenang. Nah nanti CCMS ini kita sudah extend dari CCMS itu hanya yang kuning, ini kita tambah sampai ke ujung. Jadi nanti CCMS sampai ke sini. Halo? Ada pertanyaan? Lanjut Pak. Ya, gimana? Lanjut atau ada pertanyaan? Lanjut Pak, lanjut. Lanjut ya. Jadi Bapak-bapak baca ini ada UK, ini ada 29 UK. Dan yang paling penting itu ada 1 UK namanya mengelola kinerja dan mengelola resiko. Ini dari ujung ke ujung. Jadi kita memahamin bahwa kinerja dan resiko itu prosesnya di setiap tahap. Ada resiko di perencanaan, ada pemilihan, dan ini makanya kita gambarkan dia itu dari ujung ke ujung. Dan yang lain ini UK-UK-nya berdasarkan sub kegiatan di proses ini. Nah ini lebih dielaborasi, ini tujuannya mewujudkan pengelolaan pengadaan barang jasa efektif, ya value for money lah. Caranya adalah membenahin perencanaan pengadaan dan dalam UK memilih penyedia. Ini sub fungsi utama, ini fungsi kunci, fungsi utama, dan ini unit kompetensi. Jadi ini clear banget ya. Jadi yang hijau ini detailnya ini, yang biru ini detailnya ini, yang kuning itu detailnya ini, dan merah detailnya ini. Jadi ini pemahaman tentang ini. Nah ini adalah unit kompetensi, ini UK, ini kalau kita di LSP Pengadaan Indonesia disebut dengan unit kompeten, cluster namanya. Ini adalah kalau CPO, CPSP, CMS, dan CPST. Nah ini levelingnya, ini CPO ini level 4, KKNI-nya ini level 5, dan ini level 5 dan 6 CCMS. Dan ini CPS ini strateginya level 6 dan 7. Nah ini LKPP, ini membaginya, mungkin Pak Karl lebih paham ya. Di sini ada skema Jafung, ada Jafung pertama, muda, dan madya. Ini skema okupansi. Kalau yang masih berbasis SKKN, SKKN-nya sama. Jadi kita lihat di sini pertama itu yang hijau ini ada berapa ini? Ada 9 UK. Ini ekivalen sebenarnya udah menjadi bahagian dari CPSP kita. Jadi yang pertama ini kita lebih banyak daripada pertamanya di Jafung. Nah yang yang muda itu ditambah dengan yang kuning ini. Ini ada sekitar 6 atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 78 UK. Dan 8 UK ini juga bahagian terpisah dari CPSP dan CCMS. Nah, kita yang terakhir itu ada madya. Madya itu yang ini. Nah, yang menariknya di okupasi ya. Okupasi ini ada okupasi Pokja, ada PP, dan ada PPK. Nah, ini yang menarik, PPK ini definitely 100% sama dengan CCMS kita. Jadi kalau UK-nya sama persis. Kemudian inilah kalau masih dasarnya adalah SKKNI, ini mappingnya. Pak izin Pak, mungkin beda satu kayaknya Pak, yang skema CCMS dengan skema PPK ya Pak ya. Kayaknya ada satu perbedaan Pak, kemarin kita lihat di dalam sertifikatnya. Ini kali yang bawah ya. Ya, jadi ada negosiasi kalau nggak salah Pak. Jadi di dalam CCMS itu nggak ada negosiasi, kalau ada ya. Ada satu Pak yang rasanya kemarin itu tidak berbeda gitu Pak.
Coba dilihat lagi deh ini. Ini saya lihat 15 karena yang buat ini Pak Sur, dan Pak Sur waktu itu referensinya memang CCMS dengan PPK itu menurut beliau sih sama. Nggak tahu, nanti dicek lagi aja. Tetapi ini juga hal yang menjadi challenging ya kalau kita bisa, waktu kita bicara dengan apa? Dengan BNSP, kalau ini sudah ekivalen begini, karena ini hanya penamaan katanya, karena okupasi itu kan jabatan. Kalau ini kan cluster profesi. Jadi profesi ini sebenarnya bisa diisi dengan kompetensi ini. Karena dasar ilmunya sama gini. Nah, yang kita lakukan negosiasi ada di UK pengadaan. 16 dan 17 negosiasi. Apa? UK 16 dan 17 negosiasi. Mana itu? 16 dan 17 ada ini. Ada negosiasi ini, ada di sini ada negosiasi, di sini ada negosiasi. Dan totalnya tetap 15. Ini ya. Tapi nggak apa-apa, ini hanya untuk menggambarkan bahwa karena kita bicara kompetensi, kita bicara adalah unit-unit yang membuat kita disebut kompeten. Nah, ini gambaran yang ada sekarang. Nah, kalau Jafung juga begitu. Ini kan penamaan. Nah, nggak tahu saya kalau ini nanti diganti dengan SKJ. Apakah SKJ itu korelasinya dengan apa SKKN ini seperti apa? Jadi yang kita arahkan bahwa di LSP pengadaan, misalkan kita belajar tentang CCMS, tapi kita juga ekivalenkan ini dengan internasional. Jadi kita punya eligibility kalau kita mau ngambil international certificate juga bisa. Itu aja. Jadi seperti tadi PSP ini adalah modul 1 sampai modul 6-nya ITC. Pak Kahar sempat ikut ITC ya? Belum pernah ikut, Pak. Oh, yang udah itu Pak Ramli itu sampai lulus itu. Jadi nanti artinya kalau kita sudah lulus di PSP ini, kalau kita mau, cuman harus berbayar karena itu modular ya. Kita punya bridge lah ke sana. Jadi kita punya 4 klaster ini yang saat ini ada Certificate Program Special, dan ini sudah boleh dipakai gelarnya Pak Kahar. Mulai sekarang ini sudah boleh dicantumkan gelar. Kita sudah ada surat dari BNSP juga mencantumkan, di keputusan boleh ada. Kemudian di IAPI pun sudah dicantumkan. Jadi nanti silakan aja kalau mau pakai. Masa berlakunya tetap 3 tahun ya? 3 tahun itu keputusan BNSP Pak. CCMS itu Ya, nggak bedanya apa-apa lah. UK 7 Pak. Oh ya UK 7 kalau nggak salah. UK berapa? UK 7 Pak. UK 7 di PPK belum ada, sama nggak ada UK 7. Sudah Pak, di Kalau misalkan kita ini Mengkaji ulang. Ini yang PPK, UK 7-nya juga nggak ada. UK 7 mengkaji ulang pakai. ini kalau orang di sudah PPK punya ada Pak, ada UK 7 Pak. Kebetulan DP punya sertifikatnya juga karena ada UK 7. Bedanya cuma satu, kemarin protes ngasih tahu sama Pak Gatot sama Pak Roni juga kenapa CCMS itu tidak bisa diakui di LKPP sebagai PPK, padahal perbedaan cuma satu kata Debbie, adalah UK 7 kan. Terus Debbie perlihatkan sertifikat PPK Debbie dan sertifikat CCMS Pak. Gitu. Nah, itu yang tadi saya mau tanyakan, yang skema LSP IAP itu CCPS, CCMS itu diterima tidak untuk disetarakan dengan di Nah, itu jangan tanya saya Pak. LKPP? Harusnya Itu Pak, jangan harusnya kita mikir kalau dari D3 ke S1 kan hanya nambah 1 kan, berarti ke 1 kali lagi yang belum gitu kan. Minimal seperti itu. Kemarin sempat dibicarakan Pak. Ibu Debbie, ini sudah bagaimana LKPP yang Ibu dengar waktu dibicarakan? Ada tidak info dari mereka atau semacam surat bahwa itu dianggap sama, disetarakan, atau harus? Tidak, sampai saat ini belum. Cuma tanggapan dari yang atas kan harusnya bisa, harusnya begitu. Tapi itu kan hanya ucapan, belum ada tertulisnya iya, kan? Tapi info terakhirnya kita coba harus diskusi dulu lagi itu jawabannya. Seperti itu. Ya, itu tugasnya si Uni Debbie dengan Pak Kahar itu. Ya karena ini kan Pak, karena kita juga di Jafung pengadaan mana-mana atau kompetensi itu 2023. Nah, targetnya LKPP kan 2023 udah banyak yang CCMS. Harusnya kan tidak membuang waktu lagi, tidak membuang tenaga dan tidak membuang uang lagi kan.
dia sudah mendapatkan standar yang sama dengan CCMS, harusnya ada mix kepada bisa diinikan kepada sertifikat PPK, kan minimal 1 UK lagi lah, UK 7 gitu misalnya kan. Kalau kita karena kita LSP pihak ketiga, menurut Pak Sur dan juga orang BNSP, kita sangat gampang untuk menambahkan UK itu nih. Jadi hanya dengan surat revisi aja itu bisa. Nanti Iya, coba dicek ya, coba dicek nanti yang benar-benar nggak ada di CCMS ini tapi ada di PPK. Iya, Nanti, Pak, karena PPK saya juga, itu 16 Pak, yang di CMS 15. Ya, oh PPK 16 ya? Ya, PPK 16 Pak, 16 UK. Oke, ya berarti ini memang ada kurang satu. Jadi nanti, nah ini sebenarnya kalau kita bisa meyakinkan, ya sebenarnya makanya kalau kita lihat tadi, saya mengajarkan, kita bukan lagi berbicara UK, tapi kita bicara grup UK. Makanya yang kita ajarkan itu dengan yang kita ujikan menurut BNSP itu lebih banyak. Nangkep ya. Jadi kenapa saya bilang, kenapa kita harus membuatnya lebih banyak? Karena kita akan diekuivalensikan dengan internasional gitu loh nih. Jadi ini khusus yang untuk LSP. Nah ini makanya nih, ini kita cuma hanya mengujikan sesuai dengan BNSP 12. Tetapi karena kita mau linkage-kan dengan ITC, mau nggak mau harus 17. Nah kita materi 17 ini atau 6 modul ini kita akan kasihkan. Silakan untuk ilmu, tetapi memenuhi administrasi BNSP, kita akan mengujikan hanya 12. Gitu ya. Nah ini yang mungkin kita perlu pahamin apa bedanya yang kita khususnya yang kita ya yang kita punya links dengan, dan tapi ini sudah kita jadikan menjadi modulnya LSP pengadaan nantinya, dan kita sudah mengajarkan lebih, makanya di sini disebutkan adalah UK yang diajarkan atau pemahaman diajarkan, sumbernya adalah SCM ITC Best Practices dan SKKNI. Itu Pak Kar. Jadi SKKNI tetap menjadi sumber, tapi salah satu sumber. Tetapi karena kita bicara ekivalensi dengan internasional, mau nggak mau kita harus mengajarkan lebih dari yang ada gitu loh. Oke. Jadi itu oke Uni, nanti kita cek ya. Dan nanti PR-nya Uni itu dengan Pak Kahar bertanya itu bagaimana ini, masa satu nggak boleh ditambah atau satu boleh nggak kita kalau di LSP kita bisa nambahkan itu. Kita tinggal lapor ke BNSP menjadi additional UK. Malah kita lagi membuat namanya klaster baru untuk apa namanya certified construction management, construction contract management dengan PU Pak Khalid. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, izin Pak Haji. Siap. Assalamualaikum Oh, ini dari Medan ya, Pak Alfian saya. Siap, Pak Haji. Ya, gimana Bos? Ya, sehat ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Mohon maaf telat gabungnya. Baru ikut didikan juga di di Sumut. Gimana Bos? Jadi saya cuman melihat bahwa rancangan-rancangan terhadap skema yang Pak Haji sampaikan tadi ini, saya pikirkan kemarin pernah kalau nggak salah kita bahas juga ya di Safwa ya Pak Haji. Ya. Berarti dalam artian ini kalau saya yang mungkinnya di Sumut atau di Medan ya, dalam pengembangan berarti kan ini segmentasinya di ini ya Pak Haji. Izin juga nih kalau salah mohon dilurusin. Segmentasi kita untuk government gitu loh. Dan kita bisa memberikan pencerahan terhadap training-training yang akan kita kelola di tingkat government melalui sertifikasi ataupun yang bergelar gitu loh. Nah, dalam hal ini kalau memang, kalau memang, kalau memang, apa namanya, kalau memang bisa saya mohonkan
perencanaannya, konsep-konsepnya, kemudian daya tarik terhadap publik kita ini, customer kita ini di strateginya bagaimana Pak Haji? Ini yang perlu, karena kita kan mungkin di pemerintahan pusat sama di pemerintahan daerah kota ini kan juga berbeda nih. Mohon bimbingan Pak Haji Arahat. Mohon maaf kalau keluar dari konteks sedikit Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pas sekali sebenarnya Pak Alfian. Jadi kalau kita lihat ini ada berbagai organisasi di Indonesia ya. Ini ada pemerintah, ini BUMN, ada BUMD, ini BLU, BLUD, PTB, perguruan tinggi, KKS Migas. Ini semua adalah organisasi yang termasuk di dalam teori tadi ini, teori ini. Jadi organisasi pengguna itu cuma ada pemerintah, ada profit organization, ada non-profit organization. Dan ada sektornya, primer sektor, sekunder, dan tersier. Nah, kalau sektor kita berbicara di profit organization. Nah, kalau kita bicara di profit organization, berarti tujuan akhirnya adalah bagaimana menaikkan profit. Nah, kalau kita bicara di level pemerintahan, tujuan akhirnya adalah bagaimana menaikkan services. Dan juga adalah bagaimana menaikkan kalau di pemerintah daerah itu income daerah. Jadi tujuan pengadaan itu nanti akan tergantung organisasinya. Nah, artinya apa? Jadi yang kita sampaikan ini adalah ilmu pengadaan. Ilmu pengadaan bisa dipakai di mana-mana. Ya. Nah, yang paling gampang ya untuk organisasi-organisasi yang bisa membuat sistem pengadaan sendiri, gitu loh Pak. BUMN bisa bikin. Besok direksinya bilang, oke, kita bikin. BUMN bisa bikin, ini bisa bikin. Nah, insya Allah mudah-mudahan pemerintah juga nanti akan bersama-sama menuju strategic procurement. Jadi kalau ditanya tadi apa gimmicknya kepada calon customer di sini Pak, di value for money ini. Jadi kita akan bilang dengan Anda menerapkan strategi procurement, Anda akan meng-create value, better value, best value untuk perusahaan Anda. Nah, untuk perusahaan Anda, kalau best value-nya apa? Ya quality yang dihasilkan pasti lebih baik, service level akan lebih baik, dikombinasi dengan operation-nya. Time services Anda akan lebih cepat dan cost yang akan Anda hasilkan akan lebih rendah. Jadi Anda akan create better value. Nah, kalau Anda bisa create better value, ini kan kalau Anda kita create better value, customer Anda pasti lebih happy. Itu Pak Alfian. Jadi kalau kita berbicara di perusahaan itu tajam, untungnya lebih tinggi. Kalau kita berbicara di pemerintahan lebih tangible dia. Dan harus strategik kemudian. Bagaimana supaya rumah sakit di Medan itu servisnya lebih tinggi dengan cost-nya lebih rendah. Nah, itu kan keuntungan internalnya adalah efisiensi. Keuntungan eksternalnya adalah better pelayanan. Karena dia punya customer. Kita mengajarkan peraturan pengadaan, tapi kita mengajarkan ilmu pengadaan untuk melakukan efisiensi atau value creation di masing-masing organisasi. Gitu ya. Gimana ya, Pak? Hanya kalau bisa gimana? Insya Allah siap dimengerti. Ya, bisa dipahamin ya. Nah, semakin banyak pengguna yang sama, semakin efisien mereka. Itu aja rumusnya. Semakin rumah sakitnya bersatu, jangan beli sendiri-sendiri, lebih efisien dia. Semakin BUMD-nya beli bersama, lebih efisien dia. Itu aja ilmunya. Nah, permasalahannya mau nggak kita kerjasama, belajar bersama, bersama gitu loh. Nah, itu yang diterapkan di internasional untuk melakukan efisiensi dan jelas ya. Siap. Buat ini bisa berhasil cepat adalah peraturan. Nah, peraturan itu kita serahkan kepada yang buat aturan gitu loh Pak Haji. Ya, oke? Ya, siap. Kita bantu. Kita udah cukup ini untuk sesi pertama ya. Ini gimana Pak? Dalam hal aturan, kita siap membantu legal drafting-nya. Nah, itu orang-orang kontrak nanti yang akan membantu bagaimana bikin kontrak yang strategik, gitu kan? Siap. Kontrak yang aman, kredibel dan strategik. Udah.
Selesai deh. Oke. Ada Oke, baik. tambahan lagi, ini tadi saya jelaskan tentang program LSP Pengadaan Indonesia, ini klasternya, ini detailnya, nanti silakan ini akan di-share oleh panitia. Nah ini kembali ke hakikat pengadaan, saya kembalikan lagi. Jadi buatlah aturan itu setelah memahami seluruh sub-proses ini. Jadi pertama kita harus mengerti, understanding corporate environment kalau bahasa Inggrisnya, memahami siapa kita. Kita rumah sakit, kita BUMN, PDAM, kita harus pahamin kita. Kemudian kita membuat yang namanya analisa kebutuhan. Nah, buatlah grup kebutuhan. Ya, tidak ada di sini batas nilai, yang ada tuh grup. Nah, itu tuh critical issue. Nah, setelah itu kita cek di pasar, apakah barang itu barang yang terjadi kompetisi atau barang itu barang monopoli. Nah, kalau barang monopoli ya ngapain kita lelang? Yang terjadi lelang-lelangan. Nah, kemudian kita lihat motivasi penyedia. Penyedia itu juga ada motivasinya bekerja jangka panjang atau aja sambilan. Nah, baru kita desain kontrak nih, Pak Haji Alfred ini jagoannya membuat desain kontrak. Nah, setelah itu baru kita bicara tentang cara pengadaan. Cara pengadaan kita udah bilang, ada swaklola, ada penyedia. Penyedia pun ada dua, non-tender dan tender. Nah, gitu ya. Jadi jangan bikin peraturan, langsung bikin aturan tender dan non-tender. Jadi, bikin dulu ini. Nah, bikin bahan makanan, ya sudah. Kita cari agregator petani yang seperti sekarang Bu Eka bikin, berapa orang di belakangnya. Nah, udah itu gak agregate. Nanti ATK juga gitu. Gitu ya. Nanti alat medis juga bisa jadi tuh kontrak yang terjadi di rumah sakit itu nggak akan sampai 10 kontrak, tetapi di belakangnya ada sub-subkon dan di belakangnya ada UMKM seperti jaringan Kairetsu-nya Toyota, dan itu udah terjadi, udah kita bisa tidur enak gitu. Ini CCMS, ini detailnya. Oke. Ini lebih detail dari masing-masing cluster aja. Oke, saya rasa untuk stage awal ini seperti itu. Kalau ada pertanyaan. Oh, tadi nggak kelihatan lagi sharingnya ya. Ya nggak apa-apa. Gimana, Bapak-bapak sekalian? Ada pertanyaan? Saya serahkan ke panitia, mungkin kita break dulu Pak Panitia, jadi nanti kita lanjut dengan sesi berikutnya.